Airo, real success without fear. Era digital membawa dampak ke sejumlah sektor. Salah satu sektornya adalah sektor pendidikan dan sistem belajar mengajar pun melakukan transformasi atau perubahan dalam berbagai bidang. Terlebih munculnya pandemi COVID-19 membatasi kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah, bahkan juga sehingga menuntut banyak sekolah dan juga perguruan tinggi untuk menggunakan teknologi informasi agar dapat membantu mereka dalam mengatasi kondisi tersebut. Kita akan bahas pagi ini secara lengkap bersama Bapak Alexander Denny Primawan, SEMM, selaku Direktur LPP Aero Astra Akademia Lampung. Selamat pagi Pak Denny, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat. Ya Pak Denny, kalau kita membahas terkait sektor pendidikan, melihat saat ini juga transformasi pendidikan ke era digital adalah sebuah keniscayaan. Terlebih kalau kita melihat juga dan sudah melalui sejumlah proses yang cukup panjang pandemi COVID-19 kurang lebih beberapa tahun terakhir. Bagaimana Anda melihat proses transformasi pendidikan yang terjadi saat ini, terutama untuk fokus ke era digital yang sedang berkembang di Indonesia? Pak Denny. Ya, baik. Pasca COVID, itu semua orang berubah, dunia berubah. Dunia seakan-akan di-reset ulang untuk kondisi yang baru. Semua orang harus menyesuaikan diri dengan parameter baru itu, the new normal itu yang harus kita jalankan. Di bidang pendidikan, kami Aero Astra Akademia Pendidikan Perhotelan dan Kapal Pesiar, kami juga melakukan perubahan-perubahan yang dimungkinkan untuk keadaan itu. Karena dengan kombinasi pembelajaran yang ada, yang kita sering sebut hybrid, jadi kondisi yang seperti normalnya in-class education ditambah dengan daring, sesuatu yang mungkin di masa sebelum pandemi itu tidak terlalu dikenal, tapi tiba-tiba hal ini menjadi tulang punggung dari segala hal di segala sektor termasuk pendidikan. Nah, kombinasi hybrid inilah yang sekarang ini harus dilakukan oleh siapapun, dimanapun, di sekolah apapun juga, pembelajaran apapun. Nah, untuk di industri perhotelan dengan pendidikan di industri perhotelan, ini kami lakukan pembelajaran hybrid dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada seperti Zoom, Google Meet, maupun juga dari pembelajaran YouTube. Jadi sekarang ini berbagai pembelajaran yang ada itu begitu mudahnya kita dapatkan sebenarnya bagi yang memang betul-betul ingin lakukan pembelajaran dengan baik. Media sosial itu adalah jendela dunia, apapun ada di sana. Ya baik Pak Denny, kalau tadi juga Anda mengatakan sejumlah pendidikan ada yang juga berkutat dengan praktek secara langsung terkait juga tadi akademi yang Anda pimpin saat ini bahwasannya juga berkesinambungan sekali dengan dunia pelayanan, artinya perhotelan. Nah bagaimana dengan sejumlah tindakan-tindakan ataupun juga layanan servis yang sering dilakukan praktek secara langsung, apakah juga dilakukan secara Google Meet ataupun juga virtual? Baik, jadi pembelajaran sekarang ini, kalau memang kita itu fokusnya di pengetahuan, memang banyak sekali di daring, di segala macam yang terkait dengan sosial media maupun hal-hal yang terkait di dalamnya. Tapi kami, karena memang merupakan pendidikan pelatihan kerja, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah skill. Nah, skill ini itu kita mengalami hambatan kalau hanya daring karena orang hanya menonton. Nah kalau skill itu bisa didapat oleh kita kalau kita melakukannya benar-benar. Nah makanya dengan pembelajaran praktek kita tetap lakukan dengan format seperti biasa. Jadi pembelajaran yang memang praktek on the spot dengan berbagai hal yang memang kita lakukan untuk mencapai satu skill tertentu. Karena skill itu baru bisa didapat kalau
kita lakukan semuanya dengan terus-menerus dan praktek menjadi lebih baik. Baik, Pak Denny, apa yang menjadi pandangan Anda untuk menjadi hal penting tentu saja dalam sektor pendidikan yang harus menjadi perhatian dalam peralihan menuju ke transformasi di era digital saat ini di dunia pendidikan. Kalau tadi kita juga membahas bahwasannya sejumlah aktivitas belajar mengajar juga dilakukan secara virtual. Apalagi yang menjadi hal-hal penting yang harus dipersiapkan bagi sektor pendidikan? Ya, yang kami garis bawahi adalah sekarang ini zamannya digital. Jadi kita masuk ke dalam zaman di mana borderless world. Jadi dunia ini tanpa batas. Dari manapun seluruh dunia kita bisa saling berinteraksi, bahkan apapun yang terjadi dengan perang yang ada di Rusia, Ukraina, hal itu punya dampak bagi kita di Indonesia. Banyak di industri atau apapun juga semua terdampak oleh hal itu. Nah, untuk itu kami di dunia pendidikan berusaha juga menyiapkan sumber daya manusia yang berkelas, world class academy, world class pembelajarannya, karena hal itu bisa menjadi daya unggul kita dibanding dunia internasional. Bila kita ingin masuk ke dunia internasional, kita harus bisa punya skill yang mumpuni sesuai standar internasional. Dan untuk masuk ke dunia internasional, faktor yang paling penting adalah komunikasi. Dalam hal ini adalah bahasa. Paling tidak kita ini harus concern di dunia pendidikan bahwa bahasa internasional itu adalah pintu gerbang untuk masuk ke dunia internasional dengan skill yang kita punya dalam berbagai bidang yang lain. Nah, dalam bidang perhotelan dan kapal pesiar maupun pariwisata dan kewirausahaan mandiri yang kami geluti, untuk saat ini kita melakukan pemagangan luar negeri. Baik. Dengan asumsi kita bisa belajar juga dari luar negeri. Dengan begitu mental dari SDM kita bisa fight dengan setara dengan berbagai negara lain sumber daya manusianya. Seperti itu, Pak. Ya baik, dalam menghadapi era digital saat ini Pak Denny, apa yang menjadi pandangan Anda terkait terobosan yang perlu dilakukan atau yang perlu disiapkan oleh sebuah perguruan tinggi atau juga pendidikan tinggi untuk menghadapi sejumlah kemajuan di era saat ini, Pak? Terutama tadi juga Anda mengatakan sejumlah praktek juga dilakukan dengan melakukan secara langsung, sejumlah mahasiswa ataupun juga peserta didik melakukan magang secara langsung melalui kapal pesiar yang dilakukan ke sejumlah negara, terutama yang tadi menjadi skill pandangan adalah modal utamanya adalah bahasa. Selain itu apa lagi Pak Denny? Iya, jadi dalam persaingan dunia kerja internasional, ya, kita ini sudah masuk ke era 4.0 yang akan mengarah ke 5.0. Jadi dengan situasi sekarang ini, gelar tidak menjamin kompetensi. Baik. Jadi yang kita harus pikirkan adalah bahwa berbagai teori pengetahuan yang kita miliki itu harus juga diikuti oleh skill kompetensi yang kita miliki. Ya, ada jadi, membutuhkan sejumlah terobosan begitu ya Pak Denny? Saat ini, iya, yang saat ini menjadi terobosan kita adalah bahwa pengetahuan yang kita miliki itu kita akan lengkapi dengan skill dalam bentuk berbagai bidang itu melalui proses pemagangan. Jadi pendidikan sekarang ini berfokus pada vokasi dunia industri. Jadi standar yang pendidikan vokasi itu adalah standar yang sesuai dengan industri. Bukan lagi pendidikan berjalan sendiri, dunia industri dengan kemajuannya berjalan sendiri. Jadi kita harus punya fokus pada link and match antara kesiapan dunia pendidikan untuk mempersiapkan siswa-siswa ataupun SDM yang unggul untuk masuk ke dunia industri dengan parameter industri. Baik. Jadi memang kita dalam hal ini bukan cuma berfokus pada hard skill bidang masing-masing, tapi kita juga harus berfokus pada soft skill. Soft skill itu adalah komunikasi dan berbagai hal yang memang dalam interaksi berhubungan dengan siapapun juga. Ya baik Pak Denny, selain itu Pak Denny,
Pak Denny, dalam pandangan Anda selain itu apa yang menjadi terobosan teknologi yang cukup penting, terutama di bidang pendidikan yang perlu diprioritaskan selama kemajuan era saat ini begitu. Dan terakhir juga apa yang menjadi harapan Anda bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia? Iya, sekarang ini sering kita dengar metaverse. Istilah ini begitu santernya sekarang ini muncul. Jadi itu adalah dalam 5 sampai 10 tahun lagi dunia akan berubah kembali, teknologi digital akan berubah kembali dengan bentuk yang lebih luar biasa lagi. Sehingga apa yang sekarang ini kita melihatnya sebagai permainan game yang bisa dengan berbagai variasi dan keunggulan yang memang dia bisa lakukan, nantinya semua itu yang akan menjadi suatu realita. Jadi sering kita sebut sebagai virtual reality. Jadi dalam posisi ini kita semua bukan lagi 2 dimensi, akan menjadi 3 dimensi. Kalaupun kita nanti akan meeting, kita bukan lagi melihat gambar seperti sekarang ini gitu loh. Tapi kita betul-betul masuk ke dalam satu ruangan meeting dan kita bertemu dengan menggunakan Google kacamata tersebut. Akhirnya kita merasa memang kita berada di dalam ruangan itu bersama rekan-rekan kita yang dalam meeting tersebut. Nah, harapan kami pemerintah juga ikut cukup bagus dalam hal ini mengejar ketinggalan dengan negara lain. Kita di ASEAN pun masih ketinggalan. Semoga hal itu bisa permasalahan internet, jaringan dan lain-lain bisa diimbangi sehingga kita bisa melakukan terobosan-terobosan untuk melangkah menang dengan dari negara lain. Ya baik Pak Denny, artinya secara garis besar antara SDM dan juga sejumlah pelaku pendidikan ataupun juga sektor yang terkait juga harus bekerja satu sama lain untuk menyongsong dan juga mengikuti sejumlah perkembangan dunia saat ini sehingga dapat melangkah satu sama lain untuk menuju kebaikan bersama begitu ya. Kami ucapkan terima kasih Pak Alexander Denny Primawan, SEMM, pagi hari ini telah berbagi informasi bersama kami terkait terobosan teknologi di bidang pendidikan. Selamat pagi Pak Denny, salam sehat selalu. Pagi.